being part of this workshop today and this hackathon today, you join a community of thousands of people worldwide to make sure that appropriate services can be provided. Thank you very, very much for doing this. I know this is challenging because this is virtual. Normally, it's a physical environment where people will share working space, but they will also share stories, they share food, they share their experiences, but now virtually. Nah, Mapathon, apa sih Mapathon gitu ya? Ini kita juga sebutnya missing map. Tadi Pak Daniel juga sebut bahwa ini adalah gerakan seluruh dunia. Nah, ini kita mau memetakan yang belum terpetakan. Ini dilakukan, kalau MSF di beberapa negara lain, kita memetakan lokasi-lokasi di mana proyek kemanusiaan MSF dijalankan. Misalnya di Sudan Selatan, di Afghanistan, di Pakistan gitu ya. Nah, di Indonesia, ini pertama kali nih, kita bikin Mapathon. Kita iya, ini pertama dan harusnya sih kemarin kita maunya offline ya. Tapi dengan kondisi seperti ini terpaksa harus online. Tapi ada untungnya tetap. Jadi yang nggak di Jakarta bisa ikutan kan, Mak? Betul banget. Nggak harus datang ke Jakarta untuk ini. Nah, kali ini singkatnya kita akan memetakan fasilitas kesehatan tuh di OpenStreetMap. Nah, sekarang temanya kita tentang fasilitas kesehatan, memetakan fasilitas kesehatan. Jadi kita akan fokus ke healthsite.io. Jadi ini dia menggunakan data di osm.org. Tujuannya si healthsite.io dibuat ini kenapa sih? Jadi tadi relawan biasanya membutuhkan lokasi dan data fasilitas kesehatan. Apalagi kalau misalnya lagi keadaan darurat atau emergency ya. Jadi healthsite.io ini juga sebagai platform yang menyediakan data-data tersebut. Contoh persahabatan ya, rumah sakit persahabatan. Nah, nanti langsung diklik saja nama rumah sakitnya. Nah, dia langsung menuju lokasi rumah sakitnya. Kalau sudah dipetakan, jadi kalau misalnya dicari, kok nggak ada ya Mbak ini rumah sakitnya, berarti bisa kemungkinan belum dipetakan di OSM. Jadi saya mau fokus untuk menambahkan atribut. Di sebelah kiri kan akan ada informasi tentang titik itu ya, tentang titik paskesnya. Nah, di sini kita bisa lihat 31% complete ya. Berarti masih banyak yang bisa dilengkapi dari sini. Misalnya apa sih Mbak yang perlu ditambahkan? Yang paling penting yaitu pertama kali adalah alamat. Alamatnya kalau bisa alamat yang lengkap. Itu bisa tahu dari mana sih? Nah, biasanya kita menyarankan langsung merujuk website rumah sakitnya langsung. Nah, ini contoh dari rumah sakit persahabatan ya, rumah rsuppersahabatan.co.id. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada nomor telepon, terus ada mungkin fasilitas. Ya, kalau mau menambahkan informasinya ini, kita klik edit dulu ya. Nah, ini baru bisa diisi di sini. Ya, pentingnya peta, pentingnya mapping dalam melakukan aksi kemanusiaan. Jadi sebelum kita masuk, misalkan katakanlah kita punya plan untuk masuk ke dalam satu misi atau bencana, kita butuh satu penilaian yang benar-benar untuk mempersiapkan apa yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana kita melakukannya, kemudian resource apa yang kita bawa, terus situasi di lapangan. Jadi
fungsi peta ini cukup penting sebenarnya di dalam menentukan langkah kita selanjutnya. Kalau kita ngomongin rumah sakit, kita akan melihat fasilitas rumah sakit, kemudian jalur rujukan, kemudian bed yang tersedia, tenaga kesehatan yang tersedia, dan lain-lainnya yang akan akhirnya nanti ini akan membuat satu pertimbangan untuk strategi kita turun ke lapangan. Untuk teman-teman yang di dalam Facebook group Ruang Komunal mungkin sebagian besar justru bukan orang medis gitu ya. Justru aku pengen kasih tahu bahwa dengan kondisi yang sekarang, apalagi kita sedang berlawan dengan pandemi ini, kayaknya justru yang non medis bisa membantu lewat seperti ini gitu ya. Apakah kita mungkin daerahnya ada titik-titik peta yang sebenarnya daerah sini tuh ada fasilitas kesehatan yang mungkin justru diperlukan oleh teman-teman tim medis gitu. Jadi bisa menggabungkan informasi ini gitu.